Kita menuju Mabes Polri Jakarta, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes. Demes, selamat sore. Demes, bagaimana jalannya dan juga hasil dari sidang etik yang digelar pada hari ini? Ya, selamat sore Tiffany. Sampai dengan saat ini di pukul 5.30 lewat waktu Indonesia Barat, artinya sudah lebih dari hampir 8 jam. Ini sidang kode etik untuk Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, yakni Kompol Kosmas Kagai. Ini masih berlangsung secara tertutup. Dan ini artinya Tiffany, ini adalah menjadi hari pertama dari bagaimana di Propam ini melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap 7 terduga pelaku penabrakan yang terjadi pada saat tanggal 28 usai berjalannya unjuk rasa yang kemudian berujung di ricu, dan kemudian pada tanggal 28 malam itu ini sebuah mobil rantis barakuda milik Brimob Mabes Polri ini menabrak seorang pengemudi ojek online yakni Afan Kurniawan yang kemudian membuat nyawanya melayang pada saat itu. Dan untuk sidang hari ini, Tiffany, hanya ada satu yang diperiksa di dalam sidang kode etik, yakni tadi Kompol Kosmas, dan kemudian nanti Kompol Kosmas ini nantinya akan dicecar dengan pertanyaan dari majelis hakim, dan juga ada pihak internal maupun eksternal yang juga hadir di dalam sidang hari ini yang tadi sudah dimulai di gedung TNCC Barreskrim Polri, yakni dari pihak internal sendiri ada Itwasum, kemudian Barreskrim, SDM, Divkum, kemudian Propam Brimob dan juga Mabes, kemudian juga dari pihak eksternal tadi juga datang dari pihak Kompolnas ataupun Komnas HAM yang mengawasi bagaimana berjalannya sidang pada hari ini. Dan berbeda dibanding dengan hari kemarin, Tiffany, bahwa kemarin juga telah diadakan gelar perkara, yakni sama dihadiri oleh pihak internal maupun eksternal, namun dari pihak eksternal ini masih bisa mengajukan pertanyaan, yakni dari Kompolnas, kemudian juga Komnas HAM ini bisa ikut mengajukan pertanyaan untuk kemudian mengetahui bagaimana konstruksi perkara. Namun pada hari ini sidang ditentukan untuk menentukan bagaimana nanti sanksi yang akan diterima oleh Kompol Kosmas. Dan kalau kita melihat sebenarnya peran dari Kompol Kosmas sendiri pada kejadian pada tanggal 28 malam ini posisinya terkategori sebagai pelanggaran berat, yakni perannya ada di dalam mobil barakuda atau mobil gratis, yakni berada di posisi duduk di depan di samping supir. Sementara itu untuk dari 7 terduga pelaku ada satu lagi yang kemudian juga berkategori berat, yakni yang berperan sebagai pengemudi, yakni BK Rohmat, yang rencananya akan dilakukan pula sidang kode etik di tempat yang sama di gedung TNCC esok hari pada hari Kamis tanggal 4 September. Sementara untuk 5 orang lainnya, Tiffany, yakni ada Aibda Rohyani, kemudian Bribtu Danang, Bribtu Martin, kemudian Baraka Jana Edi, dan juga Baraka Yohanes David yang nantinya juga akan melakukan sidang etik dengan kategori, kalau 5 yang lainnya ini adalah kategori sedang, yakni yang diduga pada saat kejadian berada di dalam kendaraan taktis, berada di bangku belakang. Dan kalau kita melihat, Tiffany, sebenarnya sanksi apa yang kemudian nanti bisa diterima oleh kemudian Kompol Kosmas pada hari ini secara terkhusus, kalau kita mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian nomor 14 tahun 2011, yakni di pasal 21 ayat 1 ada sanksi yang diberikan, yakni diantaranya adalah yang pertama mulai dari memberikan maaf secara lisan ataupun secara tertulis, kemudian pembinaan mental, kepribadian, kemudian kejiwaan, keagamaan, ini yakni dari 1 minggu sampai 1 bulan. Kemudian juga ada sanksi yang bisa diterapkan, yakni kemudian pemindahan tugas selama 1 tahun, yakni secara jabatan, fungsi ataupun wilayah. Dan yang paling berat sanksi yang bisa diterima oleh Kompol Kosmas adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Namun kita tentunya menantikan bersama apa kemudian hasil dari sidang hari ini, apakah kemudian nanti Kompol Kosmas ini tergolong karena sudah dikategorikan sebagai kategori berat, apakah nanti kemudian akan diberhentikan secara tidak hormat, yakni adalah sanksi terberat, ataupun nanti ada sanksi-sanksi lainnya yang harus diterima. Kemudian juga kalau
kemarin kita melihat bahwa di Propam Polri sendiri sudah mengkategorikan bahwa dari kategori berat yang ada dari 2 di antara 7 terduga pelaku ini telah ditemukan adanya unsur pidana. Artinya nanti kasus ini juga akan dilanjutkan oleh Barreskrim Polri untuk kemudian ada sidang lain, yakni sidang pidana yang akan memberikan sanksi secara pidana terhadap para pelaku. Dan kalau kita melihat kronologinya, kemarin pada saat tanggal 28 kejadian, kemudian di tanggal 28 malam ini Afan Kurniawan dinyatakan meninggal, kemudian di esok harinya ini 7 terduga pelaku sudah mendapatkan sanksi secara etik, yakni patsus atau penempatan khusus selama 20 hari, dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan dan pada hari ini sudah dimulai sidang etiknya. Kita nantikan bersama, Tiffany, apa hasil dari sidang etik yang sampai saat ini masih berlangsung tertutup. Tiffany. Baik, terima kasih Putri Demes atas laporan Anda. Selamat sore, selamat kembali bertugas.